warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Luar biasa semangatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu tholabul ilmi, yaitu menuntut ilmu. Baik anak-anak semua yang soleh dan solehah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Pada ketua kelas silakan dipimpin teman-temannya berdoa. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, baiklah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan duduk kembali. Bapak akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama Amelsa Yolanda. Hadir. Yang kedua Anissa Azahra. Hadir. Ramdo Ramadan. Hadir. Rival Sampurna. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Nah, jadi anak-anak perlu diperhatikan, sekarang ini cuaca kita sedang ekstrim. Kadang hujan, kadang panas, kadang hujan panas ya. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita. Baik anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme kita, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional. Yuk, semuanya berdiri. Dari Sabang sampai Merauke berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Baik anak-anak semuanya, kita ada kesepakatan kelas ya. Jadi yang pertama kesepakatan kita tidak boleh buang sampah di dalam kelas ya. Yang kedua, tidak boleh berisik atau ngobrol dengan temannya saat proses belajar sedang berlangsung. Kemudian yang ketiga, tidak boleh keluar kelas tanpa izin. Gimana? Sepakat semua? Sepakat. Selanjutnya, Bapak akan cek kesiapan kalian terlebih dahulu. Apakah masih ada bajunya yang belum dimasukkan, kerahnya yang kurang rapi, silakan dirapikan ya. Oke, alhamdulillah bajunya sudah rapi semua ya. Coba lihat di sekelilingnya, apakah masih ada sampah? Tidak, Pak. Tidak ada lagi ya? Tidak. Tidak ada, sudah bersih kelasnya.
Ya, karena kebersihan itu sebagian dari iman. Oke anak-anak, berarti kalian sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya sebagaimana biasanya rutinitas kita sebelum memulai pelajaran, kita akan melanjutkan tadarus Al-Quran kita. Kemarin sampai surat apa ya? An-Nasa. Berarti setelah An-Nasa ini surah apa anak-anak? Al-Kafirun. Ya, silakan dibuka Al-Qur'annya. Kita baca surah Al-Kafirun secara bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Ya, silakan ditutup kembali Al-Qur'annya. Gimana anak-anak semua, masih semangat? Ya, tambah semangat lagi, kita tepuk Al-Qur'an dulu ya. Bisa? Are you ready? Tepuk Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab Allah. Diturunkan kepada Rasulullah. 114 itu jumlah suratnya. Membacanya dapat pahala. Menghafalnya sungguh asiknya. Siapa yang mau masuk surga? Saya. Oke, tepuk tangan semuanya. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menjelaskan asbabun nuzul Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Tujuan pembelajaran yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hikmah yang terkandung dalam Al-Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pesan pokok yang terkandung dalam Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8. Jadi materi kita pada saat ini adalah Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8, yaitu membahas tentang asbabun nuzul dengan dibantu media teknologi. Sudah tahu teknologi apa belum anak-anak semuanya? Sudah. Contohnya seperti apa? Handphone. Oh iya. Yang pertama handphone. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada laptop. Selain laptop ada apa lagi? Internet. Nah, media yang akan kita gunakan pada materi saat ini yaitu kita akan menggunakan media laptop. Sudah pernah menggunakan media laptop? Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara menggunakan media laptop sebagai sumber belajar kita pada
pagi hari ini. Selanjutnya, Bapak ada pertanyaan. Jadi siapa yang bisa jawab nanti angkat tangan, nanti ada hadiahnya. Oke? Pertanyaan yang pertama. Apakah kalian tahu apa itu asbabun nuzul dalam Al-Quran? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Ya Pak, Ya, Husna, silakan. Apa jawabannya? sebab itu diturunkannya Al-Quran. Sebab diturunkannya. Iya, bagus, betul sekali. Ya, kasih tepuk tangan untuk Husna. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Apakah kalian tahu apa itu yang dinamakan riwayat? Yo, siapa yang tahu angkat tangan? Ya, Faisal. Riwayat itu adalah sejarah. Riwayat itu adalah sejarah. Betul sekali, kasih tepuk tangan. Jadi perlu kita perhatikan anak-anak semuanya bahwasanya hubungan antara asbabun nuzul dengan riwayat itu adalah sangat erat karena riwayat memberikan informasi yang diperlukan untuk memahami apa itu asbabun nuzul. Untuk yang tadi menjawab pertanyaan ini Bapak ada hadiah. Ini kebetulan Bapak kemarin barusan dari Cina, ini ada pulpen dari Cina ya. Kemudian ini satu lagi, ini ada pulpen dari Arab Saudi ya. Baik anak-anak semua, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama menonton video pembelajaran tentang asbabun nuzul Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Silakan disiapkan buku tulisnya, kalian rangkum nanti apa yang ada dalam video tersebut karena ini ada kaitannya dengan selanjutnya yaitu tugas kelompok yang nanti akan Bapak bagi. Surat At-Tin atau Buatin adalah surat ke-95 juz 30 dalam Al-Quran, terdiri dari 8 ayat dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Kandungan isi surat At-Tin adalah menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Allah memberikan balasan yang setimpal kepada manusia sesuai dengan perbuatan dan amalannya. Allah juga akan memberikan putusan yang terbaik dan seadil-adilnya untuk makhluknya. Turunnya surat At-Tin diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang asalnya dari Ibnu Abbas. Suatu saat, ada salah satu sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun atau kondisi berkurangnya daya ingat. Setelah pertanyaan tersebut datang kepada Nabi, Allah kemudian menurunkan surat At-Tin untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang telah sampai masa tua dan mengalami pikun tetap akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Mari kita simak bersama surat At-Tin dengan teks Arab, Latin, terjemahan dan tafsirnya yang dirangkum dari berbagai sumber. Artinya, demi buah tin dan buah zaitun. Tafsir, Allah memulai ayat ini dengan sumpah dengan buah tin dan buah zaitun. Keduanya adalah pohon yang diberkahi, bermanfaat, dan terkenal di negeri Syam yang penuh keberkahan. Artinya, dan demi Bukit Sinai. Tafsir, Allah juga bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat di sana Allah berbicara kepada Musa alaihi salam secara langsung. Artinya, dan demi kota Mekah ini yang aman. Tafsir, di sini Allah juga bersumpah dengan Mekah, negeri yang aman, yang bermulia, tempat turunnya wahyu dan tempat para nabi diutus. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tafsir, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dalam bentuk ciptaan yang sempurna,
bagian-bagian tubuh yang saling sesuai, tegak berdiri dan tidak kekurangan apapun yang diperlukan secara lahir dan batin. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Artinya, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Tafsir: Allah akan mengembalikan ke neraka bila tidak patuh kepada Allah dan tidak mengikuti para rasul. Akan tetapi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan pahala besar yang tidak terputus dan tidak dikurangi. Artinya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Tafsir: bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya dan mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya, maka bagi mereka pahala akhirat selama-lamanya dan terus melekat pada mereka. Artinya, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Tafsir: maka apalagi yang menyebabkan kita mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Jika kita telah mengetahui bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan penciptaan yang terbaik dan bisa jadi akan mengembalikannya ke derajat yang paling rendah, lalu apa yang mendorong kita untuk mendustakan hari kebangkitan dan pembalasan? Artinya, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Tafsir: Allah menutup surat ini dengan pertanyaan yang menjelaskan bahwa bukankah Allah adalah sebaik-baik yang menetapkan dan mengatur segala hal. Baik anak-anak, setelah kita tadi menonton video pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, Elsa silakan. Mengapa manusia diciptakan sebagai makhluk sebaik-baiknya di muka bumi ini? Pertanyaan dari Melsa. Apakah ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, Sofi. Karena manusia lebih mulia lebih dari makhluk lainnya. Karena manusia lebih mulia dari makhluk lainnya. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak semua, kita ini sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang memiliki berbagai macam kesempurnaan dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Salah satunya adalah kita diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akal dan pikiran itu, dari akal dan pikiran tersebut kita bisa membedakan mana itu suatu hal yang baik, mana itu hal yang buruk. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi anak-anak semua? Saya, Pak. Ya, Rifal, apa pertanyaannya? Apa maksud manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya? Apa maksud manusia akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya? Itu pertanyaan dari Rifal. Nah, teman-teman semua, apa ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Rifal? Saya, Ya, Faisal, apa jawabannya? Adalah manusia akan masuk ke dalam neraka. Maksudnya manusia akan dimasukkan Allah ke dalam Neraka. Oke, teman-teman kasih tepuk tangan dulu untuk yang pertama dan menjawab. Jadi maksud pertanyaan dari Rifal tadi adalah kita sebagai manusia ini apabila tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka tempat yang akan kita terima kelak adalah neraka.
Lain halnya apabila kita menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan kita menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah SWT, maka kita semua akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang paling mulia, yaitu di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, tepuk tangan semuanya. Bagaimana anak-anak? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Sudah cukup ya? Baik, untuk selanjutnya Bapak akan membagi tugas kelompok. Jadi nanti kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi tugas dari setiap kelompok yaitu kelompok pertama menjelaskan tentang apa itu asbabun nuzul Quran surah Atin ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian kelompok kedua akan menjelaskan tentang hikmah yang terkandung dalam Quran surah Atin ayat 1 sampai dengan 8. Kemudian kelompok ketiga akan menjelaskan tentang pesan utama yang terkandung dalam Quran surah Atin ayat 1 sampai dengan 8, dibantu dengan menggunakan media apa tadi? Media laptop dan smartphone dan juga internet. Paham semua? Paham. Baik anak-anak semua, untuk pembagian kelompok kali ini silakan kalian berhitung dari 1 sampai 3 menyamping ya. Mulai dari Zafira, kemudian ke Sofi, kemudian ke Husna. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Siapa yang menyebutkan angka 1 nanti silakan bergabung dengan temannya yang dapat angka 1 juga. Begitu juga yang 2, silakan gabung dengan temannya yang tadi menyebutkan angka 2. Begitu seterusnya, yang tadi menyebutkan angka 3, silakan bergabung dengan temannya yang tadi menyebutkan angka 3. Bisa dimengerti? Bisa. Gimana anak-anak, sudah siap semua? Siap. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sudah siap semua dan sudah paham dengan apa yang ditugaskan? Sudah. Ya, silakan dikerjakan apa yang menjadi tugas kalian sesuai dengan materi yang sudah kita tonton tadi di video pembelajaran tadi ya. Jadi, anak-anak semua, setelah kalian mengerjakan tugas kelompok nanti, di setiap kelompoknya nanti akan mempresentasikan ke depan kelas. Jadi tidak semua perwakilan saja nanti yang maju ya. Ini cara membukanya. Pertama kita buka Microsoft Word terlebih dahulu ya. Kemudian kita pilih new. Nanti anak-anak nanti dikirimkan kalau sudah selesai, nanti dikirimkan ke WA Bapak ya. Caranya mengirimkan ini ada gambar internet di sini, diaktifkan terlebih dahulu. Nah, nanti internetnya disambungkan terlebih dahulu. HP-nya dibuka. Jadi ini ya, wifi-nya sudah tersambung. Ya, wifi-nya sudah tersambung. Jadi silakan dirangkum tadi menjadi tugasnya, nanti kalau sudah dikirim ke WA Bapak ya. Bagaimana kelompok 2 ada kendala? Ya, pertama dibuka dulu Microsoft Word. Disconnected.
klik 2 kali. Ya. 2 kali. Sudah. Terusnya pilih new. Net trigger successfully. Nah, dirangkum, diketik di sini nanti ya. Nah, ini internetnya. Internetnya dihidupkan terlebih dahulu. Nah, ini sudah tersambung. Tersambung ya. Kenalan, tidak? Bagaimana anak semua? Apakah ada kesulitan? Ya, kelompok 3. Apa kendalanya? Menghubungkan ke internet. Ya, ini wifi-nya. Kelompok 2. Bagaimana cara mencari materi internet? Ya, cara mencarinya begini. Ini dikeluarkan dulu. Bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Gimana cara ngirim ke WA-nya, Pak? Cara mengirim ke WA. Nah, perhatikan teman-teman semua. Ini ada pertanyaan dari kelompok 1, bagaimana cara mengirimkan ke WA. Jadi, hasil dari rangkuman tadi ini disimpan di dokumen. Jadi, selanjutnya nanti buka aplikasi WA-nya yang ada di laptop ini. Kemudian kirim ke WA Bapak Sendiri. Ya, bisa ya? Nah, di sela-sela diskusi kita biar tambah semangat, kita tepuk atin dulu ya. Masih ingat? Masih. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk hati. Namanya hati. Artinya buah hati. Jumlahnya 8 ayat. Surahnya 95. Diturunkan di Mekah. Insya Allah aku bisa. Yes. Oke, tangan semuanya. Bagaimana? Tugas kelompoknya sudah selesai? Kalau sudah selesai tugas kelompoknya, silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan ke depan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, silakan dibacakan apa hasil diskusinya. Asbabun nuzul surah Atin adalah suatu saat terdapat salah satu sahabat Nabi yang bertanya tentang bagaimana amalan seorang hamba jika hamba tersebut mengalami pikun atau kondisi saat berkurangnya daya ingat seseorang atau memori yang dimiliki seseorang mengalami penurunan. Setelah pertanyaan tersebut datang kepada Nabi, akhirnya Allah menurunkan surah Atin untuk memberikan penjelasan bahwa orang-orang yang telah sampai masa tua dan mengalami pikun tetap akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Bagaimana? Rekan-rekan, kelompok 2 dan kelompok 3, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak, Ya, dari kelompok berapa? kelompok 2. Kelompok 2, silakan kelompok 2, apa pertanyaannya? Apakah orang yang sudah pikun tidak akan mendapatkan pahala apabila melakukan ibadah?
Ya, itu pertanyaan dari kelompok 2. Apakah orang yang sudah pikun tidak akan mendapatkan pahala apabila melaksanakan kebaikan? Gimana kelompok 1? Silakan dijawab pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tidak, orang-orang yang sudah pikun tetap akan mendapatkan pahala yang ngalir. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi perlu diperhatikan anak-anak, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi oleh kelompok 1, bahwasanya apabila meskipun orang tersebut sudah pikun, apabila dia tetap melaksanakan suatu hal kebaikan, pahalanya akan tetap terus mengalir kepadanya. Jadi seperti itu ya. Bisa dipahami? Silakan untuk kelompok 1 kembali ke tempat. Dilanjutkan untuk kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil Diskusi. diskusi kami. Manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Keberadaan hari pembahasan menunjukkan Allah bersifat maha adil. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok berapa? 1. Dari kelompok 1 silahkan. Apa pertanyaannya? Apakah ganjaran bagi orang yang tidak beriman dan beramal soleh? Nah, itu pertanyaan dari kelompok 1. Apakah ganjaran bagi orang yang tidak beriman dan beramal soleh? Silakan dijawab pertanyaannya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Ganjaran bagi orang yang tidak beriman dan beramal soleh adalah neraka. Nah, bagaimana? Kelompok 1 puas dengan jawabannya? Puas, Pak. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Perlu diperhatikan anak-anak semua, sebagaimana pertanyaan yang telah disampaikan tadi oleh kelompok 1 ataupun kelompok 3, yaitu tentang pesan utama yang ada dalam Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8, bahwasanya apabila kita sebagai manusia tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka kita akan mendapatkan tempat atau ditempatkan ke dalam neraka. Sebaliknya, apabila kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, maka kita akan mendapatkan tempat di mana? Di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Ya, silakan dibacakan hasil diskusinya. Dari surat At-Tin tersebut kita dapat memperoleh hikmah mengenai bagaimana kita seharusnya berlaku sebagai manusia, yaitu tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Karena itu sesuai dengan tujuan penciptaan manusia, yaitu beribadah dan menyembah kepada Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, tadi kita sudah melaksanakan diskusi kelompok secara bersama dan kemudian sudah melakukan atau melaksanakan presentasi dari setiap kelompok. Yang pertama yaitu tentang Asbabun Nuzul Quran surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Kemudian tentang hikmah yang terkandung dalam Quran surah At-Tin ayat 1 sampai dengan 8, dan pesan utama yang terkandung dalam surah At-Tin ayat 1 sampai 8. Baik anak-anak semua, sampai di sini
Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi nanti anak-anak semua kiranya mengerjakan ya. Sudah kebagian semua? Gimana? Sudah selesai semuanya? Kalau sudah selesai silakan dikumpulkan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan lanjutkan. Ya, satu. Baik anak-anak semua, dari proses pembelajaran kita pada hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan dari materi kita? Ya. Kita Sophie. sebagai manusia seharusnya tetap tawakal dan beribadah kepada Allah. Kita sebagai manusia harusnya tetap beribadah dan tawakal kepada Allah. Bagus sekali Sophie, kasih tepuk tangan untuk Sophie. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyimpulkan? Nisa, silakan. Manusia yang tidak mau beribadah dan diancam oleh Allah akan masuk ke dalam neraka. Manusia yang tidak mau beribadah akan diancam oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Bagus sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan untuk Nisa. Jadi anak-anak semua, kesimpulannya kita sebagai seorang hamba atau sebagai manusia harusnya tetap tawakal dan berperilaku baik kepada semua hamba dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari hal yang kecil. Kemudian manusia yang tidak beribadah akan diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dimasukkan ke mana? Ke dalam neraka. Sebaliknya, apabila kita melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang hamba, itu akan ditempatkan di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana proses pembelajaran kita pada hari ini? Apakah cukup menyenangkan? Alhamdulillahirobbilalamin. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita pulang, kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Kita A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.